Halo teman-teman, balik lagi di channel Giri Toto, masih bersama saya Arsya Ditya Putra dan rekan saya Tribo Waksono. Dan kali ini masih dalam rangkaian serial komparasi teman-teman. Komparasi ini cukup unik nih karena kami akan mengulas mobil listrik. Nah, mobil listriknya ini ada 4 teman-teman, mulai dari Hyundai Ioniq, lalu ada Tesla Model 3, ada juga BMW i3S dan satu lagi Nissan Leaf. Nah, kira-kira benang merahnya apa nih, Bung? Seperti yang tadi lo bilang, Riz, bahwa semuanya ini adalah mobil listrik. Dan kebetulan meskipun sama-sama mobil listrik, nggak ada yang sekelas nih. Artinya kayak Tesla Model 3 dengan Nissan Leaf itu udah jelas punya demografis konsumen yang berbeda. Kalau Tesla Model 3 kayaknya lebih ke arah mobil listrik, tapi dengan cita rasa sports car. Iya, Bahkan benar. tampilannya pun juga eksotis gitu. Sementara kayak Nissan Leaf atau bahkan BMW i3 gitu ya, itu lebih ke mobil perkotaan, city car gitu-gitu. Jadi ya nggak ada ikatan lain selain semuanya sama-sama mobil listrik. Nah, yang juga nggak kalah penting adalah soal harga nih, Riz. Berapa kira-kira semuanya? Harganya nih memang lumayan ya untuk sebuah mobil listrik ya. Kalau si Tesla Model 3 dulu deh, dia yang paling mahal untuk saat ini ya. Itu di 1,5 miliar dalam kondisi off the road, lalu si BMW i3S itu di 1,299 ya. Itu off the road juga, tapi yang menarik sih Hyundai Ioniq karena harganya di 569 juta dalam kondisi off the road. Dan terakhir Nissan Leaf itu karena dia belum launching, jadi belum ada harganya, tapi dipastikan tahun ini infonya sih waktu itu bilangnya akan di bawah 1M. Cuma memang 1M-nya berapa nih? 900 juta, 800 juta gitu kan. Kalau si Ioniq udah di 500-an udah lumayan tuh, Bowie. Iya, artinya kalau misalnya si Leaf nantinya bisa mendekati harganya si Ioniq, itu udah menarik banget tuh ya. Yes. Tuh, dan teman-teman pengen tahu ulasannya akan seperti apa dan mana dari mereka yang kira-kira kalau teman-teman pengen beli mobil listrik yang dibeli duluan. Nah, pengen tahu seperti apa ulasannya? Ikuti kami terus. Oke teman-teman, dan berikutnya adalah mengenai performanya. Jadi ini semua mobil jelas mobil listrik, baterai electric vehicle, BEV, dan kita mulai dari BMW i3S yang kebetulan itu terakhir gua yang ngetes, Riz. Iya, benar. Itu mobil sebenarnya city car kan nih. Jadi by the way BMW i3 itu sebenarnya ada 2 varian teman-teman. Yang pertama adalah i3 dan yang kedua adalah i3S. Nah, i3S itu lebih kencang sebenarnya, Riz. Karena lebih dia dingin. punya motor listrik yang lebih bertenaga. i3S lebih dingin, S-nya maksud lo ice gitu. i3S itu punya tenaga 184 dk dengan torsi 270 Newton. Menurut gue sih itu udah sangat menjanjikan karena bobotnya itu nggak lebih dari 1,3 ton. Artinya ya dari awal pun gue udah bisa expect nih kalau akselerasinya bisa kenceng. Lalu gue terusin dulu nih soal baterainya, dia punya kapasitas 120 ampere hour. Means itu gede banget sebenarnya untuk sebuah city car kan. Sudah gue tes untuk berakselerasi 0 sampai 100 km per jam, dia bisa tuntas dalam 7 detik. 7 detik, Chris. Mobil kecil gitu 7 detik ya. Iya, lu bayangin dulu kan lu udah ngetes BMW 530 ya nggak? Sama lo pernah kebayang rasanya 630, mesinnya mirip-mirip sama 530, tapi ya si 630 lebih kenceng lah. BMW 630 itu 6,9, sementara 530 ya nggak jauh beda dengan 630 di sekitar situ, 6,9. Artinya kalau kita lagi drag race nih antara BMW 630 yang secara desain dan reputasinya pun udah cukup karismatik lah sebagai mobil yang kencengnya, nggak? Kebayangan lo maksud gue? Di sisi lain ada BMW i3S. Ini ada lampu merah disuruh kebut-kebutan, ini nempel nih i3S nih. Tanpa suara lagi kan? Tanpa suara lagi, tiba-tiba BMW i3 udah ada di sampingnya 630 gitu kan ya. Menurut gue masih nggak buruk lah. Gitu. Itu BMW i3. Nah, gue yakin lo yang udah nyobain Tesla Model 3 itu lebih gokil lagi. Gimana Riz, experience lo? Nah, kalau dari Tesla Model 3 itu memang dari tenaga listriknya itu dia bisa menghasilkan 283 dk, Boy.
Sementara torsinya itu sampai 375 Nm. Dan klaimnya nih ya, ini yang untuk standar range ya, akselerasi dari 0 ke 100 km per jam itu tuntas dalam 5,6 detik. Itu yang RWD. Ada lagi yang lebih kencang sebetulnya, Model 3 yang HWD itu, yang high performance-nya. Jadi memang di versi paling murah aja dia udah bisa menghasilkan waktu yang cukup kencang tuh. Udah di bawah 6 detik ya kan? Itu memang udah nggak ada suaranya, terus kita bejek langsung badan tuh udah kayak langsung ketarik gitu. Apalagi seperti Tesla Model 3, si BMW i3S ini pakai sistem transmisi single speed, bener nggak? Tesla juga Iya benar. Yang bisa gue sampaikan adalah, ini kalau studi kasusnya adalah si Tesla Model 3 dan BMW i3 gitu ya. Kan selama ini mobil listrik kan terimage sebagai mobil yang bukan lekat dengan performa gitu kan. Karena kalau performa ya ada Ferrari, ada Lamborghini, mesin ber-cc besar atau turbo gitu ya. Nah tapi mobil listrik di sisi lain, ini performanya sangat real nih. Artinya kalau kita udah bawa mobil seperti Tesla atau BMW i3S gitu, lu nggak bisa seruntulan bawanya. Benar. Kalau, wah, itu ada mobil rese banget, salip, terus tiba-tiba lu ngepul, itu mobil bisa tiba-tiba nyedang gitu aja kan. Bener, bisa langsung aja. Iya, jadi ya udah gitu nggak ada suara. Means lu kan biasanya kan juga mendeteksi raungan mesin, pertambahan kecepatan dari suara kan. Lu nggak bisa mendeteksi itu semua, jadi mesti hati-hati. Terus gue tambahin, Riz, kalau soal Tesla Model 3 dengan stabilitasnya, gue pernah nyobain yang Model S, Riz. Nah, itu mobil kan stabil banget ya. Iya. Jadi kita nggak tahu nih tiba-tiba udah lari 120, kayak lari 60 aja gitu. Padahal bener. Pengendara jalan lain di sekitarnya jalan pelan, sementara kita bisa kenceng sendiri. Nah, di titik itu yang bisa berbahaya. Iya, benar. Kalau Nissan Leaf sama Ioniq gimana, Riz? Kalau Nissan Leaf sama Ioniq ini memang karakternya mirip-mirip nih, Bowie. Jadi memang dia mobil perkotaan juga ya. Karena secara dimensinya dia juga pas banget untuk city car, meskipun nggak sekecil BMW i3S ya. Kalau dari tenaga motor listriknya itu mirip-mirip, si Nissan Leaf itu 110 kW atau sekitar 147,5 dk, torsinya 320 Nm. Nah, sementara si Hyundai Ioniq ini yang juga dijadiin taksi sama Grab ya. Dia tenaga listriknya 100 kW atau sekitar 136 dk. Nah, ini kalau dari akselerasinya, ini klaimnya ya, kalau Ioniq itu 9,7 detik dari 0 ke 100 km per jam, sementara si Nissan Leaf itu 7,9 detik kebalikannya. Jadi memang si Nissan Leaf secara dimensi itu kan kayak hatchback gitu loh, kayak Jazz, kayak Yaris gitu kan. Sementara si Ioniq tuh ya mirip-mirip liftback besar gitu ya, kayak mungkin sekelasnya Civic hatchback gitu kan secara dimensi ya. Jadi wajarnya si Nissan Leaf itu bisa lebih kenceng. Tapi kalau di secara dimensi gitu ya, mobil hatchback tapi dengan akselerasi 7,9 detik itu sih gokil banget ya. Iya nggak sih? Gue ngebayanginnya gini, Riz. Tadi lo bilang Nissan Leaf itu horsepower-nya di sekitar 147-an dk gitu ya. Itu tenaganya mesin-mesin 1.5 turbo, ya kan? Iya, atau 2.500 cc gitu ya. Lalu dengan torsi 320 Newton. Itu mobil-mobil diesel, bahkan kayak Isuzu Mu X tuh 300 Newton aja pun juga hitungannya udah besar untuk ngeboyong body seberat itu ya kan. Iya benar. Segambot itu, makanya gue ngebayangin kalau misalnya itu motor listrik, nanti kita ngepol di Nissan Leaf, wah itu bahaya tuh kalau lo makanya selampangan. Bener. Mestinya sih kalau cuma ngelawan nih ya, kayak Honda Jazz atau Toyota Yaris yang notabene ukuran dimensi bodinya mirip-mirip gitu ya, ini gampang banget ngakhirin sih. Jauh banget. Justru yang paling low profile si Hyundai Ioniq itu ya, dari output di atas kertas ya. Ya benar, memang ya dia bukan buat mobil kenceng-kencengan sih ya. Tapi memang kalau dari jarak tempuh, Bowie, ini rata-rata mirip-mirip sih. Kalau Nissan Leaf itu ada di sekitar 400 km. Ini klaimnya ya. Ini belum kita tes. Kalau Hyundai Ioniq itu sekitar 373 km. Lalu si Tesla itu di 354 km, itu untuk yang standar ya. Sementara yang long range itu sampai 518 km. Jadi sekali ngecas itu bisa jalan sejauh itu. Iya, artinya kalaupun lo ngecas semalaman terus untuk dipakai besok ya lo ke kantor gitu ya, itu kalau
habitat lo hanya di dalam kota, kayaknya Nggak sulit juga bisa. habisnya sih. Bener. Ya paling kita ke kantor berapa sih? Paling 150 gitu ya pulang pergi. Iya, itu Nggak jauh nyampe banget gitu. tuh. Makanya. Rumah gue di Bekasi, kantor di Kebon Jeruk, itu aja 28 kilo kalau lewat tol. Kalau Iya, lewat jalan arteri 31 kilo, itu udah lebih dari cukup untuk sekali pengisian kan. By the way, A3S jarak tempuhnya 320 km, jadi Dan itu juga lumayan jauh ya. udah lumayan jauh sebenarnya. Dan sekali pengisian juga nggak terlalu mahal nih, Bowi. Ya kan, kalau pas tuh. Nah iya, soalnya kan baterainya ini rata-rata di 40 kWh ya. Yeah. Kalau Nissan Leaf tuh 40 kWh, terus si Ioniq itu di 38,3 kWh gitu ya. Kalau kita konversikan dengan biaya listrik per 1 kWh-nya itu 1.500 lah, anggap aja ya. 1.500 sampai 1.600 itu cuma sekitar berapa ya? 70 ribuan ya. Itu dia tuh. Jadi gue pun juga kemarin ngitungnya waktu si BMW i3S gue tes lengkap itu, Riz. Jadi dengan sekitar 1.500 1.600 itu tergantung daya rumahnya sebenarnya. Kalau gue kan kebetulan yang 2.200 PH itu ya. Jadi harganya di sekitar 1.500 1.600 lah. Untuk gue ngisi 110 AH itu mungkin sekitar 42-an sampai 43 kWh. Itu duit yang dibutuhkan cuma sekitar 69.000, mentok-mentok di 70.000 lah. Lo kebayang dengan 70.000 lo bisa jalan 320 km, gila banget kan irisnya tuh. Kalau dikonversikan ke mobil konvensional udah jauh banget gitu kan. Iya, dan saya hitung ke rupiah, jadi dengan 1 kWh itu misalnya 1.500 gitu ya. Kalau misalnya harga BBM Pertamax itu taruhlah misalnya di 9.000 rupiah per liter, berarti kan 9.000 dibagi 1.500 kan dapet 6 kWh. Udah kita tes, 1 kWh itu bisa berjalan sekitar 7-9. Di dalam kota itu 9 km per kWh, sementara kalau di tol itu 7 km per kWh. Oke lah, misalnya 1 kWh sekitar 9 km. Kalau 6 ya? Iya itu dia. Kalau misalnya 1 kWh itu bisa berjalan 9 km dan 9.000 rupiah itu bisa dapat 6 kWh, berarti 9 kali 6 sama dengan 54 km per liter equalnya. Jadi 154 gitu dibanding mobil konvensional. Iya, mobil konvensional paling berapa sih? 120 aja udah bagus gitu kan. Iya. Artinya kita bisa katakan bahwa mobil listrik ini secara performa itu sangat masuk akal karena memang dia terbukti kenceng ya. Artinya mobil-mobil yang diklaim kenceng pun kita juga bisa optimis bahwa dia juga kenceng kan, Risnya. Iya. Terus secara harga dia juga murah, lalu secara konsumsi dia juga hemat. Ini udah masuk akal banget untuk digunakan sebagai transportasi andalan. Kemudian rasa berkendara, Riz. Jadi ini mobil yang gua tes BMW i3S kan sebenarnya city car ya. Tapi karena city car-nya adalah city car BMW, jadi lu nggak bisa pesimis nih sama keasikan mau bawanya gitu. Ternyata bener, dengan sasis suspensi yang diset oleh BMW ngebuat ini mobil gue rasanya kayak bawa sedan tajam gitu mobilnya. Udah gitu dia kan gerak belakang ya, jadi rasa tradisional BMW gitu yang lo emang secara alamiah tajam itu dapat banget di BMW i3S. Dengan wheelbase yang kayak gitu, gue tetap ngerasa dia tetap stabil, lo buat zigzag gitu ya. Ini BMW banget sih, nggak ada sama sekali lo akan ngerasa ini mobil cemen karena city car, enggak sih. Yeah. Kalau Tesla gimana, Riz? Gue yakin lu oke banget. Iya, lu pasti juga tahu lah kalau udah nyebut Tesla gitu ya, rasa berkendaranya tuh memang itu mobil bukan sekedar mobil listrik sih, tapi emang udah kayak kelas-kelas udah kayak supercar gitu. Handlingnya tajam banget, begitu responsnya juga. Iya lah, itu kan ada mode berkendaranya ya. Itu tinggal kita cowel aja udah. Pedal akselerasinya udah langsung jambak banget sih. Apalagi waktu itu gue nyobanya yang AWD kan. Dan kalau kita nyetirnya, posisi duduknya tuh enak banget. Udah gitu juga dashboardnya tuh kan clean banget ya. Cuma ada satu layar gede gitu. Jadi visibilitasnya enak. Terus ke atas juga atapnya kaca semua. Jadi kita ngerasa bawa mobilnya tuh enak banget sih kalau menurut gue. Gue udah ngebayangin BMW i3S yang udah seenak itu berada di Tesla pasti lebih enak lagi ya. Iya, itu dia. Nah, kalau di Ioniq sama Leaf ini memang karakternya mirip-mirip deh, karena memang dia city car dan juga secara tenaga dia nggak terlalu besar kan. Karena memang mobil listrik kan karakternya gitu ya. Pantul drive juga dapat banget sih.
Gitu. Tapi memang kalau secara rasa berkendara gitu, kalau Ioniq ya memang kayak mobil konvensional rasanya ya. Gitu pula dengan Leaf, karena memang secara kayak dashboardnya gitu kan, kolom setirnya, terus juga panel instrumennya gitu ya, itu masih mirip-mirip sama mobil-mobil konvensional yang udah agak-agak modern gitu. Tapi kalau secara handling ya tetap kayaknya Tesla di titik ini emang supercar banget gitu ya, bukan benar. Kalau si Ioniq sama Leaf sih masih ngejar kenyamanan juga. Sebetulnya nyobanya nggak terlalu jauh, tapi kalau dari bandingan suspensi sih oke sih, masih nyaman gitu. Ini mobil ya dimensinya mirip kayak Honda Jazz gitu atau Nissan March dulu kan ya. Iya. Lebih panjang dikit deh. Si Leaf itu ya karakternya Nissan banget gitu yang gitu kali ya. Iya, benar. Terus kalau Hyundai Ioniq mungkin kayak i20 atau Avega gitu ya. Cuma Avega yang lebih gede sedikit deh. Karakternya mirip-mirip kayak gitu lah. Cuma mesinnya listrik, jadi ketika lo gas nggak ada suaranya gitu kali ya. Nggak ada suara, tapi juga secara response juga langsung lesat aja gitu. Di pantul rapid tetap dapat, meskipun secara dimensi gitu, mobilnya city car gitu kan. Iya, jadi teman-teman kalau saya dan Aris bisa sampaikan gitu bahwa memang ada eksesifnya gitu, ada faktor lain yang kita notes di mobil-mobil listrik ini adalah mobilnya semuanya kenceng, responsif banget, jadi itu akan mengubah gaya berkendara. Jadi kita mesti lebih hati-hati karena ya itu dia, mobilnya kenceng tapi nggak ada suaranya, jadi ya kalau lengah malah bahaya. Oke teman-teman, itu dia ulasan kami soal mobil listrik. Jadi memang dari keempat mobil yang kami ulas tuh karakternya beda-beda ya. Kalau yang Tesla dan BMW itu memang yang rasanya sporty banget gitu. Sementara yang Ioniq sama Leaf itu kan memang karakternya lebih apa ya? Daily car banget gitu ya. Tapi memang kalau secara harga ya, udah kami bahas sebelumnya, untuk saat ini harganya masih tinggi banget ya, terutama si Tesla gitu kan. Bahkan yang paling murah aja si Hyundai Ioniq itu masih di harga 500 jutaan gitu. Udah gitu, kalau soal ini mobil cocok nggak sih untuk kita pakai sehari-hari gitu ya? Untuk saat ini kayaknya belum ya, karena itu tadi soal kepraktisan kita ngisi daya listriknya itu belum praktis mobil konvensional yang tinggal isi bahan bakar. Bukan gitu, Bowie? Bener sekali. Jadi bener bahwa ada yang pengisian ultra fast gitu, tapi tetap kalau dibandingin sama mobil biasa ngisi di SPBU, si mobil listrik ini jadi kelihatan kayak ribet banget ya nggak? Dan itu juga teman-teman yang ngebuat kami berkesimpulan bahwa ini tetap bukanlah mobil yang oke kalau dijadiin mobil satu-satunya. Tapi kalau misalnya ini adalah mobil ketiga atau keempat dan teman-teman punya uang yang cukup buat beli mobil yang mahal ini, baru ini mobil semuanya terasa masuk akal. Mungkin itu dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Lalu aktifkan tombol notifikasi untuk mendapat info mengenai video-video berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman selalu cuci tangan, jaga kesehatan, lalu stay di rumah aja ya. Semoga kita semua bisa terhindar dari corona. Terima kasih.